berbalut jubah yang dinamakan militeristik, dan mengambil ruang-ruang publik sipil menjadi lebih jauh. Sekarang pemerintah nggak bisa nipu-nipu publik, Bang. Koperasi Merah Putih itu ada yang di hutan, Bang. Iya. Itu bagaimana menjelaskannya? Bu, Anda baru melihat Ya, itu kepala BGN-nya ditangkap masuk bui. Ya tidak ada hubungan dengan Koperasi Oh, Merah enggak, Putih. siapapun. Ini militeristik Nggak yang ada, ada. Pak Prabowo nggak akan melindungi siapapun. Bagi Bung saya, Ferry. abang Anda perlu kalau menjawab. mengatakan Abang seolah-olah perlu menjawab dulu. Bagaimana gagasan abang soal militeristik yang multifungsi, soal polisi yang masuk ke ruang-ruang sipil? Bukankah itu sesuatu yang abang tentang dulu? Oh, gini. Ini hari ini kita membangun Bung Ferry, sesuatu yang tidak Anda profesional. kan ahli tata negara. Ya itu tidak Bukan, profesional. Bung, ini. Ketatanegaraan bilang tugas militer dan polisi cuma satu, Bang. Iya, tapi semua ada Yaitu metodenya. pertahanan dan kamp. Itu bukan Bung Ferry, metode. Seberapa takut Anda memang militeristik itu benar-benar masuk ke ruang-ruang sipil? Enggak, Apa yang terjadi di depannya? Sangat takut. Ini loh, itu karena Karena ada hukum. apa yang terjadi di Lenteng Agung, Bang, betapa militer dengan mudah memukul publik. Apa yang terjadi di berbagai desa, bagaimana tanah publik dicaplok. Apa yang terjadi dengan koperasi desa yang digantikan oleh Koperasi Merah Putih. Ini bagaimana wajah militer yang tidak tepat sasaran. Konstitusi kita sederhana, tugas mereka pertahanan, melindungi kita. Kewajiban negara memastikan kesejahteraan bagi militer kita. Oke. Bukan memberikan pekerjaan di luar tugas konstitusional. Polisi kita juga tidak sejahtera. Pastikan dia sejahtera. Bagaimana bisa mereka menangkap para begal, bandar judol, bandar narkoba kalau parlemen dan partai tidak memikirkan nasib mereka. Tapi mereka dipaksa melakukan pekerjaan di luar tugas konstitusionalnya. Dan itu dilakukan oleh presiden dan berbagai menteri-menterinya. Oke, kita berikan jawaban oleh Bung Fahri setelah ini. Melawan itikat baik dari Pak Prabowo dan dia nggak akan mundur. Oke. Siapapun yang ingin menghentikan cita-citanya untuk melakukan ini, dia akan sikat, dia nggak peduli. Makanya kalau kita Tunggu, Pak akan Prabowo sikat itu maksudnya apa? Oh ya, maksudnya itu dia biarkan mekanisme hukum untuk mengoreksinya. Tapi kalau ada orang yang menganggap, oh Pak Prabowo akan melindungi, nggak akan. Orang di sekitarnya aja ada masalah, kena sikat kok. Karena sikat itu maksudnya itu hukum berbicara. Tapi kalau ada misalnya orang mengatakan, saya ini kan orang dekat presiden, saya nggak bisa diganggu, nggak ada yang begitu. Sekarang ini makanya di keterbukaan publik ini, di kecemasan teman-teman mahasiswa, kita buka apa yang ganjil. Kita tuntut dia secara hukum, kita buka di ruang publik, kita menjadi whistleblowing. Kalau ada masalah kita buka sejak awal. Ini adalah penyimpangan, ini penyimpangan pasal ini yang dilanggar. Itu tidak ada masalah, Pak Prabowo nggak akan menghalangi itu. Ya. Tapi tipe pidato Pak Prabowo dan Bang Fahri barusan, itu memang cikal bakal ultranasionalis. Cerita nasionalisme, bahwa ini bukan kepentingan dirinya sendiri, itu juga dipidatokan oleh Hitler dan Mussolini. Bahwa ini untuk kepentingan bangsa, ini untuk kepentingan rakyat kecil, itu semua diceritakan. Fakta di lapangan dengan kebijakan itu tidak tumbuh. Cerita bahwa akan menghantam pebisnis yang merupakan kelompok minoritas 1% yang menguasai berbagai aspek bisnis, itu semua tidak terlihat. Yang ada adalah kekuatan negara mengancam para pebisnis secara sesuatu yang menurut kita juga tidak adil secara konstitusional. Patriot bond lah, atas dasar macam-macam akan ada bond-bond yang lain yang menurut saya itu tidak adil bagi mereka. Misalnya apa yang terjadi dengan Koperasi Merah Putih, menutup Afamidi, Indomaret dan segala macam, itu kejahatan pola yang sama yang dilakukan. Ini yang saya bilang, Bung Ferry. Itu terjadi, itu menteri yang ngomong. Jadi begini, Bung. Itu bukan secara konstitusional, menteri adalah wajah presiden. Itu frontier Jadi, dari yang sekarang yang Bang Fahri lakukan adalah membuat tampilan yang buruk dalam segala kebijakan terlihat lebih halus dan baik. Jadi itu khasnya aktivis yang masuk istana menurut saya. Padahal dia tahu ini gini, yang Bung buruk. Ferry ya. Bung Ferry, saya ini mohon maaf ya, saya nggak melebih-lebihkan. Saya mengambil keputusan untuk terlibat di dalam kekuasaan itu bukan keputusan yang sederhana. Saya ngerti bahwa di dunia ini tidak ada, bukan soal pertanggungjawaban kepada orang, itu tanggung jawab saya nanti. Jadi jangan Anda menganggap saya menyederhanakan ini soal leisure, soal kegemaran, soal kesenangan, itu nggak ada.
saya tidak mungkin menjadi bagian dari kejahatan. Itu Anda perlu catat itu. Dan saya akan melawan diri saya kalau saya mau terlibat sebagai bagian dari. Saya tunggu Bang Fahri. Dan Kalau gini, betul-betul makanya saya kebijakan ingin, presiden Anda yang jangan, ternyata adalah kejahatan. Anda jangan begitu cara berpikirnya dong. Karena Ya, Anda karena ini, Abang sedang begini ya, menjelaskan begini. Anda mengambil peran-peran yang sebenarnya bukan tugas Anda juga. Terlalu banyak yang Anda komentari itu dan belum tentu benar. Oh, Bang, Semua protes Anda Bang, ini, Bung Ferry. Bang, ini Pada semua fakta dulu. cara berpikir konstitusional. Iya, oke lah. Karena Kalau Anda Abang dosen, bilang karena Anda bahwa dosen kami bicara, konstitusi, lalu ya, kita mengatakan oh iya, Anda konstitusional. ya, Tapi Anda pendekatan yang saya gunakan pendekatan Iya, tapi konstitusional. politik lebih Cara daripada berpikir itu, Abang, Bung Ferry. cara berpikir buzzer barusan. Approval rate dari presiden ini masih hampir 75%. Bang Fahri, tahu Anda semua. kan mau mengatakan bahwa ini Abang Fahri, ditukangin dan sebagainya. Abang, Jadi Bang kalau Fahri Anda tahu nggak ada itu. orang Anda percaya, Abang terus tahu kenapa itu. kita berkomunikasi? Abang Oke. tahu itu. Anda kan Bang. nggak mau mendengar pemerintah. Seolah-olah Anda kalau tidak menjadi bagian pemerintah, Anda hero, Anda berjuang untuk rakyat, Oh, Anda yang hebat. Saya Nggak tidak begitu. pernah mengatakan Kita ini berdialog saya tenang, kita selesaikan masalahnya. yang Semua tidak niat Bang baik, saya Fahri. udah katakan. Ya, oleh Agar karena itu Abang niat minum saya dulu. baik. Ya. Abang Saya minum tidak akan sabar. bergabung dengan kejahatan. Ya, Dan Anda Dan itu juga saya jawab. menjamin bahwa Anda juga tidak merupakan bagian dari Yes, kejahatan. ya, Ya. oleh Bukan karena berarti itu. karena Anda di luar pemerintah, Anda jadi baik. Oh, enggak. Belum tentu. Saya Oke. tidak Karena percaya itu, baik. mari kita bicara Anda yang baik-baik. memegang kekuasaan. Jangan semua kemudian Oleh karena dianggap itu Anda berlaku baik. Basisnya Kalau Ferry perasaan. Amsari, Doa Tidak bisa aktivis. kita rasional. kalau Ferry Amsari Kita tidak harus baik, mulai Bang, rasional. itu tidak Gitu. merugikan banyak orang, Bang. Iya. Tapi kalau Anda, Loh, kalau itu Anda jangan. memegang Ini yang justru kekuasaan, mohon maaf, Anda Ferry. harus berbuat baik. Anda kalau begitu cara berpikirnya seolah-olah Anda mengatakan kalau mau jadi orang mulia tidak merugikan orang, Anda masuk di dalam. Oh, enggak. Kan dia bilang begitu kan? No. Loh, Saya Anda sedang menuduh bahwa mengingatkan kalau orang Abang. sudah masuk di dalam, No. orang itu jadi No, rusak. saya tidak menuduh. Gitu. Saya sedang mengingatkan Mari, kekuasaan itu Cara berbahaya. mengingatkan inilah yang kita mesti omongkan. Ya. Saya niatnya baik. Betul. Maka ya, Kan ini Anda cara mau baik. membongkar niat saya. Saya mau Saya kita sedang mengadu dia. membongkar Ya, Siapa yang Pak niatnya paling Prabowo, baik? Bang. Stop, Bukan niat Bung Abang. Fahri, justru di sini kita ingin sama-sama Ya. memastikan bahwa apakah di dalam ataupun di luar kita sama-sama menjaga agenda reformasi. Iya. Appreciate ke Bung Fahri mengatakan tidak akan tunduk diam jika berada dalam satu lingkungan yang membiarkan pelanggaran Itu hukum. sebabnya saya mendukung Prabowo. Ya, Hmm, oke. Karena saya percaya dan saya kenal lama. itu sudah. Inilah orang yang mempersiapkan diri yang menjadi pemimpin. Itu juga. Dengan segala macam Saya- perangkatnya. Kan boleh saya mengingatkan, Iya. Abang. Saya tagih janji Abang, kalau Prabowo salah, melanggar konstitusional, saya ingin kembali Fahri kepada tempat. Nah, itu dia. Kan boleh kan? Kadang-kadang dia bicara konstitusional, tapi dia nggak ngerti bahwa negara ini perangkatnya sudah lengkap. Ada cara menghukum presiden, ada cara menghukum tentara, ada cara menghukum polisi, semua ada sudah perangkatnya. Anda nggak boleh itu mengambil pribadi terhadap semua masalah. Karena Dan tadi saya gini. Bring back to the saya system. tidak akan ikut terlibat kepada orang jahat. Oh, iya Saya dong. ingatkan Abang, kalau seandainya Iya. sistem oke itu jalan, yang saya tanyakan, kalau seandainya Abang mengetahui itu salah, saya berharap Abang kembali kepada tampuk di mana Dari- publik harus Abang perjuangkan. Bung Ferry, Gitu. Bukan soal dalam sistem. agama saya, Bung Ferry, Oh, agama saya juga. Anda tidak termasuk yang saya perlu minta konsultasi. Saya punya mekanisme istikharah. Saya Dan kan Anda nggak perlu khawatirkan itu. Cuma Ah, kecenderungan Anda berarti Abang mempersonalisasi. saya Itu tidak- problemnya. Tapi dalam Bung Ferry, agama saya saya- yang juga agama Abang, tugas saya mengingatkan Abang dalam Iya. kebaikan. Tapi ngomong-ngomong Bukan ini, soal- ini talk show politik bukan program agama. karena beliau ustaz kan, karena kita harus pakai bahasa ustaz. Tapi saya menangkap maksudnya Bung Fahri Hamzah begini. Dia percaya pada niat baik dan mulianya presiden, makanya sekarang ada di kabinet. Tetapi dia juga memberikan ruang. Silakan kalau memang ada yang salah, berikan alamatnya di mana kesalahan itu terjadi karena salah Prabowo senang dengan whistleblower. Kami kembali sesaat lagi. Karena kalau kemudian situasi ekonomi terus buruk, tidak ada kebijakan yang pro rakyat yang betul-betul terjadi, ya. Semua hanya dalam upaya menghias berbagai hal tanpa betul-betul dapat dirasakan oleh publik luas. Tentu akan berbeda ceritanya. Tapi semua yang ada di kepala teman-teman, tentu negara ini bisa berjalan dengan baik. Jangan merasa paling nasionalis dibandingkan yang lain. Karena negara ini milik kita bersama. Kita ditugaskan dalam tugas masing-masing. Saya tidak meragukan peran Bang Fahri di dalam, tetapi Bang Fahri juga harus mengingat peran kami di luar untuk mengingatkan. Kalau tidak ada kami di luar, mungkin ada yang lupa.
Kalau tidak ada orang seperti Fahri di dalam, mungkin kita tidak bisa bicara rasionalitas. Mungkin akan berbeda ceritanya. Oleh karena ini soal peran masing-masing saja, dan kami paham. Tapi izinkan kami mengingatkan dari perspektif kami sebagai publik luas. Jangan samakan perspektif publik di bawah dengan orang yang ada di dalam istana, tentu beda. Dan ini tidak didanai Soros Tidak atau kekuatan Nah, itu asing, antek asing. Sangat Anda bisa menarik. menjamin itu? Ini saya perlu tekankan. Seluruh dana asing itu diizinkan oleh pemerintah dulu baru turun. Saya ingat seluruh tudingan ke saya sebagai penerima Soros, berbagai dana, tiba-tiba terbantahkan oleh pengumuman siapa saja penerima dana Soros. Orang-orang istana yang dulu mengatakan buzzer-buzzer yang kemudian bicara soal itu, tidak ada yang minta maaf. Saya sadar itu peran mereka untuk memurnikan aksi berbagai orang. Boleh saja. Ya. Nah, sekarang kalau istana boleh menerima dana asing, kenapa rakyatnya tidak boleh? Kan aneh sekali negara ini. Ya, Bung Fahri, di bagian terakhir ini, bagaimana Anda melihat kritisnya mahasiswa sekarang itu juga seharusnya bisa mendapat tempat yang bisa apa yang menjadi protes mereka itu juga menjadi koreksi oleh pemerintah. Kita percaya dari awal bahwa negara dengan jumlah orang kritis yang banyak itu adalah negara yang akan lebih maju. Meskipun kita tahu dalam tren dunia sekarang ini ada negara seperti Iran, ada negara seperti China, yang punya resiliensi tertentu dan punya agenda nasional yang dahsyat. China bisa mengeluarkan orang dari kemiskinan dalam satu generasi itu lebih dari 800 juta manusia keluar dari kemiskinan. Tanpa demokrasi, dengan otoritarianisme, single party dan sebagainya. Tapi juga ada negara barat yang di sana ada kebebasan, tapi elitnya terpecah dan mulai terpuruk sekarang nih kalau kita lihat. Nah, Indonesia itu harus punya jalan sendiri. Karena itulah kegembiraan teman-teman mahasiswa untuk terlibat sebagai aktivis itu adalah bagian dari pelatihan mereka untuk suatu hari menjadi pemimpin. Cuman izinkan saya juga untuk berefleksi bahwa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang itu adalah menuntaskan agenda reformasi yang pada abjad atau sisi-sisi akhir dari Orde Baru, fase-fase akhir dari Orde Baru, memang ada penyimpangan dan itulah yang kami tuntut, ya. Mengerucutnya kekuasaan politik. Karena itulah Pak Prabowo mendirikan partai dan ikut dalam kontestasi pemilu ini. Mungkin di dunia ini di antara pemimpin yang berkontestasi paling banyak itu adalah Pak Prabowo. Mencoba dalam demokrasi dia memimpin begitu. Dan yang kedua adalah beliau melakukan demokratisasi ekonomi yang masif, dan saya kira ini akan menjadi agenda demokratisasi ekonomi yang paling masif dalam sejarah Indonesia. Bung Fahri kan dikenal dekat dengan Presiden. Anda sendiri mengatakan bahwa mengenal beliau dengan sangat baik, karena itu Anda selalu mendukung dia. Ya. Tapi sebenarnya orang seperti Bung Fahri itu didengar nggak? Atau siapa yang didengar oleh Presiden? Saya sering dipanggil dan sering berdebat dan juga sering tidak bisa sama pendapatnya juga. Dan kadang-kadang saya dengar dari orang beliau belum setuju soal ini. Tapi dia tidak menghindari perdebatan karena pada dasarnya orang itu hidup dengan tidak saja kultur tempat dia dibesarkan. Memang dia pernah di militer, tapi sebelumnya kan dia hidup di barat. Dia juga hidup dalam keluarga yang sangat demokratis. Ada perbedaan di dalam keluarganya yang luar biasa dan mereka berdebat, senang dengan perbedaan pendapat. Jadi kalau ada orang menuduh bahwa beliau tidak suka berbeda pendapat dan sebagainya, itu tidak benar gitu. Dan ini yang saya bilang itu ada persoalan gaya yang kita tidak terbiasa. Ada subkultur tertentu di Indonesia ini yang sering tidak diterima gayanya. Nggak bisa kita. Apa yang paling Anda ingin dengar atau ingin lihat koreksi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang Ya. sejalan dengan harapan mahasiswa? Lebih banyak memastikan kebijakan itu betul-betul melibatkan partisipasi publik. Dari berbagai undang-undang yang kemudian menjadi kontroversi, itu tidak melibatkan partisipasi publik sama sekali. 3 hak yang harusnya ada dalam partisipasi itu diabaikan, termasuk dengan revisi Undang-Undang Polri yang terbaru, Undang-Undang Militer, dan lain-lain. Kalau Bang Fahri bercerita bahwa ini cara Pak Presiden mewujudkan cita-cita reformasi, itu tidak sesuai dengan data kita. Dari 6 tuntutan reformasi tinggal 1 saja yang belum rusak, Yaitu yaitu kembali kepada Undang-Undang Dasar Naskah Awal.
Undang-undang konstitusi kita masih konstitusi reformasi, 5 lainnya sudah hilang. Muncul multifungsi militer, peradilan yang kemudian tidak adil, punya problematika serius, bahwa adil Soeharto sudah tidak mungkin, bahwa kemudian ada mewujudkan pembagian kekuasaan yang baik. Bagaimana dengan pembagian kekuasaan? Koalisinya koalisi tunggal. Jadi 5 cita-cita sudah terbuang, hanyut. Oleh karena itu harapannya kalau memang itu cita-cita Pak Prabowo, wujudkan kembali cita-cita reformasi itu, pastikan seluruh posisi yang diatur oleh konstitusi berada pada tempatnya. Bukan kemudian sekedar berpidato yang tinggi-tinggi tanpa kemudian mampu betul-betul membumi. Jadi Kalau merujuk pada satu pesan yang sederhana saja, Pak, bekerja jangan pidato. Bung Fahri terakhir. Pak Prabowo ini baru setahun 7 bulan atau 8 bulan, dan kepada beliau dipikulkan semua amanat untuk memperbaiki apa yang keliru dalam seperempat abad belakangan ini, dan beliau akan lakukan itu, dan beliau tidak kompromi dengan siapapun untuk melakukan itu. Dan Karena Bung Fahri termasuk juga yang juga, mendukung kalau ada aksi unjuk rasa mahasiswa, itu adalah bagian dari itu mengingat bagian ini pemerintah negara kita negara